Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan Saputra sedikit menjelaskan ya. Sebenarnya kita di sini bukan uh, menjelaskan ya, sebenarnya kayak saling diskusi aja sih, saling sharing gitu. Kalau misalnya ada uh, teman-teman atau rekan-rekan yang lain ada yang lebih tahu gitu, mungkin kita bisa sharing-sharing di sini. Jadi langsung aja kita mulai materinya. Materi pada hari ini kita kan sama-sama membahas mengenai subtanah dan demin ya, demineralisasi. Ini berikut materinya. Ini udah masuk ya, udah kebuka ya, udah kebuka ya. Ya, sudah. Water softening dan demineralisasi. Apakah water softening itu merupakan proses pelunakan air untuk menangani permasalahan kesadaran yang menyebabkan air sukar berbusa dan penyebab terjadi pergerakan atau scaling. Pelunakan adalah suatu proses yang menurunkan kandungan ion dalam air sehingga sesuai dengan kadar yang diizinkan. Demineralisasi air. Sebelum ke demineralisasi air, itu water softening itu seperti apa ya? Kita menghilangkan kandungan kesadaran ya. Kayak kesadaran itu mineral yang ada di dalam air. Mineral yang di dalam air itu biasanya yang ada pada umumnya tuh kayak seperti air laut. Air laut tuh jelas ya, sadarnya tuh tinggi gitu. Sadarnya tuh kayak Na, Cl, kalsium, magnesium. Nah, itu banyak yang ada di dalam air laut. Nah, itu kita di sini untuk bagaimana untuk menghilangkan atau proses gitu, proses untuk kandungan yang ada di dalam air laut tersebut yang mengandung kesadarannya. Lanjut ke demineralisasi air, merupakan proses pertukaran ion dengan menggunakan resin, kation dan anion. Biasanya ada dua tabung yang digunakan untuk menukar dua ion tersebut. Kandungan ion tersebut itu satu kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Kation yang bermuatan positif itu satu tabung itu di H+. Jadi misalnya ada senyawa yang berkaitan dengan H+, dia akan terikat di resin tabung satunya, yaitu di kation. Yang anion itu di OH- itu nanti akan terikat. Jadi sehingga setelah proses di dua tabung tersebut, diharapkan mineral tersebut outletnya sudah sedikit atau sangat berkurang kandungan mineral yang ada di dalam air. Dari dua tabung tersebut, konten atau isinya tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada ion positif terdiri dari natrium, magnesium, dan lainnya. Sementara untuk tabung dengan ion negatif terdiri dari SO4, SiO2, dan lainnya. Nah, ini spesifikasi ya, kayak semacam troubleshooting, kayak permasalahan yang ada di dalam boiler, itu nah, kayak pH itu tingkat derajat keasaman. Semakin tinggi pH, semakin tinggi juga kandungannya, seperti basa. Kalau bawah dia semakin rendah, semakin asam. Nah, itu yang diharapkan kalau di air umpan boiler, itu diharapkan seperti ini, rentannya, range-nya ya. Terus TDS-nya juga. TDS itu total dissolved solid, seperti mineral yang terlarut dalam air. Itu dijaga di antara 10, 30, atau di bawah 1500 ppm ya. Nah, ini troubleshooting-nya itu di blow down. Jadi kalau kita punya kayak kita kerja nih di pembangkit listrik tenaga uap,
Itu itu nanti kalau kalau TDS-nya lebih dari sini 1.500, itu nanti akan menyebabkan korosif ya, korosif di dalam pipa boiler. Nah, disitulah sebagai orang analis atau orang teknik kimia itu harus dijaga minimal di rentan seperti ini. Dan ini alkalinity, M-alkalinity. Terus ini juga O-alkalinity. Ini sebenarnya sama seperti tingkat keasaman juga sih ya. Jadi metodenya kita gunakan metode titrasi untuk analisanya. Kalau ini hardness, hardness inilah biasanya kalau tinggi itu kita pakai softener, menghilangkan kesadaran. Terus silika, sulfat, fosfat, besi, turbidity, warna, dan klorin. Nah, ini kandungan-kandungan senyawa kimia yang harus kita hindarkan seminimal mungkin. Nah, ini balik lagi ke apa itu kesadaran, suatu keadaan yang menunjukkan adanya kandungan ion yang jumlahnya melebihi kadar yang diizinkan dalam air. Macam-macam kesadaran berdasarkan ion yang terkandung. Kesadaran umum, general hardness, merupakan ukuran yang menunjukkan kandungan ion kalsium dan ion magnesium dalam air. Kesadaran karbonat, karbonat hardness, merupakan ukuran yang menunjukkan kandungan ion bikarbonat dan karbonat dalam air. Berdasarkan cara menghilangkannya, kesadaran sementara, temporary hardness, kesadaran tetap, permanent hardness. Kesadaran sementara, temporary hardness, kesadaran yang disebabkan oleh adanya garam-garam bikarbonat seperti CaNG. Kesadaran tetap, permanent hardness, kesadaran yang disebabkan oleh adanya kalsium, sulfat garam, garam klorid, dan karbonat, misalnya CS4, NG4, CaCl, dan magnesium klorid. Apa kerugian dari pemakaian air sadar itu? Kalau untuk di rumah tangga ya sabun menjadi kurang berbuih, sehingga kita menggunakan sabun lebih banyak ya. Terbentuknya kerak pada ketel, ketel ini ya pada boiler. Jadi akan terbentuknya boiler itu tidak akan menyebabkan karat, tapi akan menyebabkan berkerak. Yang kerak itu yang menyebabkannya ya ini kandungan ini, kalsium, magnesium, silika, dan lain-lain. Kalau untuk di badan di manusia, itu akan merusak ginjal dan akan mengakibatkan penyakit itu kencing batu. Jadi ini udah jelas ya kalau untuk di rumah tangga seperti ini. Kalau untuk pada pabrik itu kerak pada boiler, kalau untuk manusia ya berbahaya, akan menyebabkan penyakit kencing batu. Nah, ini sudah ya. Nah, ini langsung aja ke demineralisasi air. Demineralisasi air ini ialah serangkaian proses untuk memisahkan kadar mineral dan juga kadar garam yang berada di dalam air baku. Proses tersebut masuk ke dalam kategori water treatment. Water treatment sebagai metodenya ya, metode water treatment yang memungkinkan untuk menghasilkan air dengan jenis apapun menjadi air yang bisa dikatakan air yang mendekati murni. Nah, murni di sini bukan murni siap minum, atau murni yang siap murni itu ya kandungan mineralnya saja. Untuk kandungan bakteri atau untuk kandungan semacam kayak partikel itu sebelum adanya demineralisasi harus kita treatment dulu. Jadi ini hanya untuk menghilangkan kandungan mineral saja, mineral-mineral yang tidak kasat mata. Air yang telah dihasilkan dari proses demineralisasi air ini tidak hanya bisa digunakan untuk memasak atau mencuci dan mandi saja, melainkan bisa juga digunakan untuk minum. Nah, ini apabila ini contohnya ya air hasil dari membran EO, reverse osmosis. Kelebihan air demin adalah sangat baik dikonsumsi bagi penderita
tertentu yang harus membatasi asupan mineral. Bagi ada yang terlalu tidak bisa mengkonsumsi kandungan mineral yang lebih, nah ini demineralisasi baik untuk penyakit penyakit itu. Air demineralisasi tidak memiliki kandungan magnesium dan kalsium, sehingga digunakan untuk air umpan ke boiler tanpa perlu khawatir resiko keteruap berkarat. Nah, jadi berkarat atau korosi. Proses pemurnian menggunakan alat yang mana dalam proses instalasinya tidak membutuhkan terlalu banyak ruang, terutama bila memilih Demin system yang menggunakan ion exchange untuk menghasilkan air demineral. Kekurangan air Demin adalah air Demin tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita yang kekurangan mineral, karena dapat memungkinkan memicu kekurangan mineral pada tubuh menjadi lebih parah. Sebenarnya mineral ini baik untuk tubuh, tapi tidak baik juga kalau berlebihan. Jadi ada rentan untuk kategori diterima oleh tubuh itu berapa kandungannya itu ada di standar air minum air bersih ya. Biaya yang ditimbulkan untuk proses regenerasi atau pergantian media resin jika dikalkulasikan untuk jangka waktu 1 tahun cukup besar, sehingga membutuhkan anggaran yang bersifat rutin dan reguler. Ya, kalau media resin ini di Demin ini ada masa jenuhnya. Jadi kalau media ini udah tidak bisa lagi menyerap kandungan mineral yang ada di dalam air itu, ya dia bahkan lolos. Jadi harus diganti atau enggak minimal di bepos ya, dibilas. Kalau di pabrik itu biasanya kadang dicuci. Ya, saya kurang tahu kalau di mineralisasi ini dicucinya itu dikelilingnya pakai kandungan kimia dia. Nah, dia nanti bakal aktif lagi gitu resin yang ada di dalam demin ini. Apa manfaat dan kegunaan dari demineralisasi air? Memiliki manfaat dan juga kegunaan, yaitu tentunya untuk memurnikan air dengan jenis tertentu yang semula dari air mentah menjadi air bersih yang layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dari mulai untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, hingga air minum sekalipun. Contoh kegunaan air demineralisasi untuk keperluan industri. Nah, di dalam industri minuman, air ini dapat digunakan untuk larutan untuk mencuci mesin produksi yang telah digunakan, karena biasanya terdapat kerak pada mesin dan dibersihkan dengan menggunakan air demineralisasi. Lalu air demineralisasi juga digunakan sebagai larutan yang ada pada industri baterai. Air demineralisasi juga digunakan untuk kebutuhan pengenceran pada produk-produk kimia tertentu sebagai contoh hidrogen peroksida dan juga etanol. Nah, mungkin ini produk-produk kimia yang bisa dilarutkan, yang bisa diterima ya. Tapi kalau untuk standar lab, air demineralisasi ini juga sebenarnya masih kurang, karena ada lagi yang namanya air itu benar-benar hampir mendekati minim sekali kandungan mineral, yaitu aquabides. Jadi kalau aquabides itu dia sudah banyak treatment gitu untuk menghilangkan kandungan demineralisasi. Jadi demineralisasi ini tidak 100% ya untuk menghilangkan kandungan mineral, tapi meminimalisir, sangat-sangat kecil gitu. Nah, ini salah satu contoh demineralisasi air, yaitu teknologi reverse osmosis. Jadi di demineralisasi ini penghilangan kandungan mineral itu ada dua teknologinya, demin water sama RO. Demin tadi yang kita bahas itu kation dan anion. Nah, ada dua tabung kation dan anion. Nah, kalau ini dengan menggunakan membran. Jadi membran ini semacam filter ya, dengan menggunakan tekanan yang tinggi, sehingga mineral-mineral ini tidak lolos dalam air. Apakah itu RO? RO merupakan suatu teknologi pemisahan dengan selaput membran untuk mengurangi menyaring semua jenis mineral di dalam air. RO dipakai untuk menggantikan sistem pertukaran ion yang sudah umum dalam proses pemurnian air. Nah, ion ini tadi yaitu demineralisasi yang demin water ya, kation dan anion.
cation exchanger dan anion exchanger. Jadi ada dua solusi ya. Sebenarnya ada plus minus ya dari RO sama cation exchanger dan anion exchanger. Kalau positifnya alat ini mudah digunakan ya. Jadi kalau di pabrik itu cation exchanger dan anion exchanger itu biasanya harus resinnya diganti, kalau jenuh nanti diganti, terus dilakukan backwash ya. RO ini juga sebenarnya ada sih backwashnya bilas, tapi nggak seribet cation exchanger dan anion exchanger. Cuman untuk cost biaya itu tinggi RO ini. Jadi agak mahal gitu. Kalau di suatu pabrik tuh menggunakan RO tuh cost-nya tinggi lah. Nah, ini neraca bahan reverse osmosis. Ketika air masuk ke dalam dari feed water ya, dari tampungan air, itu kita masuk ke dalam proses reverse osmosis, itu dari 100 GPM, gram ppm ya, gram per million ya, menjadi produknya 75%. Jadi 75 cukup besar ya ininya hasil produknya. Dan rejectnya itu hanya 25%. Jadi ketika reverse osmosis itu dijalankan, nggak langsung bisa dapat produknya. Jadi kita bilas dulu, kita buang dulu. Jadi dinormalkan kembali teknologi RO-nya itu. Jadi sehingga kalau sudah jalan alat RO itu yang kita dapat produknya 75% kurang lebih. Nah, untuk harapannya TDS-nya ini tadi dari 600 ppm, mineralnya, TDS ini total dissolved solid ya, mineral yang terlarut dalam air ya. Jadi itu bisa kalsium, magnesium, Fe, dan lain-lain. Nah, itu sebanyak 600 ppm, diharapkan itu bisa 300 ppm, sangat sedikit gitu. Permasalahannya umum pada membran RO, kerak. Nah, kerak ini ya pasti kalau suatu alat kalau sudah lama digunakan pasti bakal ini ya, bakal jenuh juga ya. Nah, ini pastinya ada kandungan kalsiumnya, kapur, silika, deposit, endapan itu lumpur, lendir bakteri, mikro, dan besi. Nah, biasanya kalau di pabrik itu mencegahnya untuk endapan kotoran ini dia adanya sand filter. Jadi pasir itu filter filter tapi medianya pasir. Nah, dia bisa menyaring partikel lumpur. Nah, sebelum dari sand filter lagi sebenarnya ada juga kayak pemurnian clarifier ya. Jadi air itu yang lumpurnya yang berat itu mengendap ke bawah, nanti yang bersihnya dia di atas. Monitoring sistem oil itu apa yang kita perhatikan di teknologi oil ini, yaitu TDS, turbidity, pH, klorin, temperatur, tekanan, dan Fe, kandungan Fe, konten. Nah, ini performance-nya ya, maksimalnya ya. Pendapatannya tuh 65-75%, pembuangan kandungan garamnya itu 90-95%, produknya sama interstate differential pressure. Jadi tekanannya itu harus kita jaga ya, reject-nya juga, flow-nya juga harus kita jaga. Nah, ini salah satu contoh gambar teknologi RO ya, dengan kapasitas 20 ton per hour per jam. Nah, ini dia membrannya, ini pompa yang nantinya akan menekan dari inlet ke outlet, yang akan mendorong membran tadi di sini di dalam RO ini, di dalam tabung ini. Nah, ini panel-panel yang akan dioperasikan. Nah, di dalam operasi ini ada namanya backwash sama rinsing. Backwash ini akan membilas, jadi air itu tidak langsung jadi produk ya. Jadi dibuang dulu, di blow down dulu, dibuang dulu ke bawah selama berapa menit, nanti
barulah dilanjutkan untuk menjadi produk. Nah, ini juga ada kandungan chemical ya. Nah, kalau di sini ini yang kita lihat yang 2 tangki itu inilah sand filter tadi, sand filter dan carbon filter sebelum diteruskan ke teknologi RO ini. Nah, jadi sand filter untuk menghilangkan partikel, nanti lalu ke carbon filter. Carbon filter ini untuk menghilangkan bau, rasa, sama warna. Jadi diharapkan benar-benar tidak ada gitu ya. Mungkin ini saja materinya. Mungkin dari kita ada yang mungkin didiskusikan ya, atau ditanyakan gitu, sama-sama biar dapat hasil lah gitu. Kita di Zoom meeting hari ini. Kira ada yang mau ini nggak mau dibahas gitu, atau sharing-sharing gitu. Silakan, atau teman-teman ada mungkin yang pernah melihat langsung gitu teknologinya, bisa di-sharing gitu kan. Belum. Belum. Gimana yang lain? Ada yang mau dibahas nggak? Atau di sharing-sharing aja? Mungkin Ringga mau tanya nih Kak. Ah, gimana, Ringga? Ya, silakan. Ringga. Silakan. Halo Kak. Gimana? Untuk ini ya Kak, untuk mungkin di masyarakat umum tuh belum tahu tentang mengenai air sadah kan, karena banyak juga tuh dampak negatifnya. Mungkin bagaimana cara kita sebagai orang umum agar lebih mudah mengetahui air sadah tersebut supaya terhindar dari kerugian tersebut Kak. Untuk pencegahannya ya, kalau misalnya kita untuk mengingatkan orang-orang ini ya, orang-orang umum ya gitu ya, kayak Iya Kak, masyarakat-masyarakat. supaya ya orang umum kan belum bisa membedakan gitu Kak, air sadah dengan air yang jernih. Air sadah kan banyak dampak negatifnya tuh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak, bagaimana cara kita untuk mengetahui perbedaannya itu Kak. Iya. Sebenarnya kalau air sadah itu yang paling jelas ya, ada di air laut. Kalau di air laut itu kan kandungan hardness-nya kan, kesadarannya itu tinggi. Tapi gimana sih kalau misalnya yang rasanya itu nggak ada gitu, kayak nggak asin, tapi air sadanya itu ada gitu, kandungan air sadanya ya, kayak semacam air sungai atau air yang lain gitu, kayak air sumur gitu kan. Nah, itu kita kita ingatkan aja ya, sebagai kita orang kimia gitu, untuk untuk konsumsi itu tidak sembarang, kayak misalnya air sumur atau air sebelumnya lagi kayak air sumur gitu, nggak semua kita bisa langsung, Bu ini, atau Pak ini langsung kita konsumsi, jangan gitu. Kita ingatkan aja semua ya, setiap air itu tuh harus ada treatment gitu, dan dampaknya itu sangat besar ya. Ya, misalnya kalau mineral yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh, itu akan terjadinya ini kan, penumpukan di ginjal. Nanti ya sebagai orang
kimia ya, kita ingatan seperti itu aja sih. Terus juga eh, paling simpel itu kayak untuk air harian. Kalau misalnya airnya kena sabun, sabunnya tidak berbuih, itu kita cukup bilang ini jangan dikonsumsi gitu. Ini sudah kandungan seadanya tinggi. Terus juga kayak airnya tuh kayak kesep gitu. Kok ini minum tuh kayak apa ya, kering gitu tenggorokan, atau kayak kalau kita konsumsi tuh ini kayaknya jangan dikonsumsi lah kayak gitu. Soalnya kalau kita mau meneruskan, kayak kita buktikan, itu harus ada bukti lab ya, bukti uji analisa. Jadi kita secara ini aja sih, secara umum aja. Karena setiap air yang dikonsumsi itu harus ada treatmentnya. Treatmentnya itu ya cukup banyak ya, cukup panjang gitu. Untuk menjadi klasifikasi air minum tuh cukup banyak. Tidak hanya direbus. Jadi kalau direbus itu hanya menghilangkan bakteri. Jadi kalau misalnya air ini bersih, kadang ya namanya orang-orang yang misalnya tinggal di sungai gitu kan, airnya bersih. Kita nggak tahu nih air bersihnya mungkin mineralnya terlalu tinggi gitu. Kan air mineralnya kan nggak kasat mata kan. Nah, mungkin ada kalsiumnya tinggi, mungkin kapurnya terlalu tinggi. Pas kita minum kayaknya berat gitu. Kadang kalau orang masak di wajan kan, kadang ada kerak ya, putih-putih. Pernah lihat nggak? Terakhir biasanya kalau airnya kering gitu kan, nanti di wajan itu ada kerak warna putih. Kalau kita gosok-gosokkan itu, nah itu kapur itu silika. Mm-mm. Nah, itu kalau numpuk di tubuh itu bahaya. Tapi kalau dilihat dari kasat mata, wah ini bening nih. Nah, sebenarnya itu bukan untuk masak air ini ya, biar mateng gitu, bukan. Maksudnya masak air untuk ngilangin kandungan bakteri aja. Tapi kalau mineralnya itu nggak bakal hilang, dia tetap tersirkulasi aja di situ. Jadi ya nggak bisa kita langsung, ini bagus nih airnya, itu nggak bisa. Paling diingatkan aja sih, diingatkan seperti itu gitu kan. Untuk ya jangan sembarang minum. Gitu aja sih. Kak, Oh. kan kan tadi kakak bilang kalau bahwasannya kalau air reksadana tinggi itu kayak misalnya tidak berbuih kak ya. Hmm. Terus misalnya diminum tuh kayak terasa tenggorokan tuh kering. Nah, Keset ya. itu tuh keset. Nah, itu tuh Kak sama nggak Kak? Kadang pernah nih masak air tuh rasanya tuh kayak itu Kak, lebih banyak kandung kaporitnya. Nah, Nah, itu tuh kalau orang menggunakan kaporit tuh biar apa Kak? Biar air seadanya atau gimana Kak? kalau penggunaan kaporit itu tuh kalau di PDAM itu untuk menghilangkan kandungan bakteri, cuman untuk menghilangkan mikroorganisme di dalam air. Jadi bukan untuk menjernihkan air. Jadi menjernihkan air itu ada namanya ini, kalau kalau kita ya, ada ini ada penghilangan, ada namanya koagulan dan koagulan. Ini dia di sini. Nah, jadi yang Femi tanyain itu apa, kalau kaporit itu dia cuma menghilangkan ini aja, bakteri aja. Jadi salah kalau kita apa, untuk gimana ya tadi tuh, minum minum air yang berkaporit itu menghilangkan apa layak dikonsumsi. Apalagi ada lagi nggak? Atau kurang jelas ya? Ini Kak, mungkin Hmm. yang tentang RO itu Mm-mm. kalau hasil RO itu boleh nggak Kak kalau diminum atau cuman hanya untuk air baku industri kayak itu Kak? Kan di situ nggak ada keterangan jadi bingung
RO ini manfaatnya, kekurangan atau kelebihan itunya tuh gimana gitu Kak? Bisa. RO ini sebenarnya bisa di layak konsumsi ya. Dengan catatan kita setelah keluar produk RO ini, kita cek dulu nih di lembaga, yaitu di dinas kesehatan atau yang paling kecil lah dinas kesehatan ya, atau di balai kesehatan gitu. Kandungan mineralnya atau kandungan-kandungan yang standar air minum itu layak nggak sih konsumsi? Nah, di RO ini nih tidak ada yang namanya penghilangan kandungan bakteri. Nah, tadi yang menghilangkan kandungan bakteri itu itulah kaporit. Kaporit itu bahan kimianya, satu lagi sama eh, UV. Jadi kalau misalnya kita lihat di air minum itu ya, orang beli galon kan, kalau minum isi ulang, nah itu kan ada lampu-lampu tuh yang di atas klip-klip. Nah, itu tuh ini sinar UV. Dengan harapan setelah lewat air tersebut di pipa itu, dengan harapan bakterinya tuh mati gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa 100% percaya gitu sama orang galon air minum ya. Bahkan pernah teman saya tuh penelitian itu ngecek kandungan mikrobanya masih tinggi juga. Nah, karena ya namanya alat itu kalau nggak di maintenance, nggak dirawat, ya pasti bakal rusak, bakal performanya turun gitu. Jadi mungkin kita datang ke tempat air minum isi ulang nih, rupanya kayak sakit perut. Nah, itu padahal ya dia ada apa ya, sinar UV gitu. Nah, itu ya berarti ya sinar UV-nya nggak kepake. Maksudnya udah nggak bagus gitu. Gitu. Jadi ini RO Oh, ini bisa sih untuk air minum, tapi dengan catatan kita harus dicek kembali gitu. baik Kak, Oke. terima kasih. Ya, gimana? Ini tinggal berapa menit lagi? Lagi. Jadi ya kalau untuk konsumsi itu kalau saran saya ya sama-sama nasihatin lah, kita tidak sembarang gitu mengkonsumsi air minum gitu, karena di tubuh tuh sangat-sangat sensitif. Apalagi kalau kandungan ya kayak air sumur, kita masak langsung kita konsumsi, kita nggak tahu nih air sumur itu, walaupun air sumur itu bersih ya, kadang kan ada air sumur tuh, tapi ya nggak bisa langsung sembarang kita, wah ini masak bagus ya, enggak. Kita ya minimal ya kita harus cek lah gitu, minimal kita analisa ke lembaga yang benar-benar mengeluarkan standar air minum gitu, air bersih gitu. Jadi nanti dia mengeluarkan sertifikat bahwasanya kandungan besinya, kandungan hardness-nya, kandungan partikel yang terlarut, TDS atau TSS itu eh, dilayak konsumsi gitu, layak untuk konsumsi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ada, Kak. Itu aja kali ya. Baiklah. Iya Kak, udah paham Kak. Iya Kak. Baiklah, terima kasih buat teman-teman udah memberikan waktunya buat sharing bareng ya, membahas tentang ini ya. Semoga kedepannya kita lebih sadar ya, lebih sadar tentang gimana sih konsumsi air, atau untuk air di pabrik itu alurnya seperti apa sih gitu ya. Semoga ya dengan adanya materi sistem utilitas ya kita keluar dari sini paham gitu. Amin. Cuma Iya gitu Kak, aja ya. amin. Uh, ya terima kasih teman-teman.